Hai guys, perkenalkan nama saya Nadia Rokang, kelas A NIM 8705115. Saya membuat soal jawab MK penulisan karya ilmiah dosen pengampu Nir Eden Manopo. Soalnya, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Yang nomor kedua, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Nomor tiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penulisan kepustakaan. Yang keempat, uraikan secara singkat, padat dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Dan yang kelima, berikan penjelasan mengenai cara menulis sanitasi. Jawaban nomor 1. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah, baik tulisan tangan dengan pena, pensil maupun ketikan (bukan cetakan). Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu sehingga masih ada sampai saat ini. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan satu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, atau solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Ciri-ciri karya ilmiah: yang pertama reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, 4 menggunakan bahasa baku, kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam bersifat dekoratif, yang ketujuh terdapat kohesi, yang ke-8 bersifat objektif, yang ke-9 menggunakan kalimat efektif. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung beberapa pelik perbedaan dan pembahasan dari bahan penelitian. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Yang kedua, analisis topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk menulis ilmiah. Dalam penulisan harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisan yang bersifat kalimun. Salah satu cara untuk menemukan kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pembatasan topik membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik dan membantu menulis dalam mengulas tulisannya bisa lebih gamblang dan mendalam, sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi sebuah karya yang bermutu. Pemilihan judul bagi pembaca. Judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis, bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap. Oleh karena itu, pemilihan judul merupakan tahap yang sangat krusial. Menentukan tulisan. Menetapkan tujuan, yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Namun, kita harus seksama. Seringkali penulisan memberikan tujuan yang sangat luas. Kita harus seksama sehingga topik yang dibahas keluar dari apa yang sudah dibataskan. Menentukan kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka karangan perlu kita susun.
selangkah agar tujuan awal yang kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan kerangka karangan, menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa pembahasan yang lebih fokus dan terukur. Langkah-langkah menulis ilmiah. Yang pertama, melakukan observasi dan menetapkan masalah dari tujuan. Langkah awal dalam penulisan ilmiah itu melakukan pengamatan atas objek yang diteliti dalam penulisan ilmiah dan menentukan masalah dari tujuan yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun hipotesis, menyusun dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Yang ketiga, menyusun rencana penelitian. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang keempat, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Yang kelima, melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data. Setelah melakukan percobaan atas topik penelitian, maka selanjutnya melakukan pengamatan pada objek penelitian. Yang keenam, menganalisis dan menginterpretasikan data, menjelaskan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan atau penelitian. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan, menarik kesimpulan dari semua proses percobaan, pengamatan, menganalisis dan menginterpretasikan terhadap objek penelitian. Dan yang ke-8, melakukan hasil penelitian. Langkah inilah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan kerangka ilmiah. Pada langkah ini kita telah menyusun sebuah karya tulis ilmiah yang akan memberikan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya jawaban nomor 3. Setiap kegiatan penelitian memerlukan pustaka sebagai penunjang penelitian atau melakukan tahap awal dalam melakukan penelitian untuk mendapat mengetahui state of the art dari kegiatan yang akan diteliti dan mengurangi adanya duplikasi penelitian. Mengikat koleksi pustaka terus bertambah jumlahnya, begitu pula bentuknya, ada berbentuk buku, jurnal, proceeding, dan paten, sehingga perlu punya kemampuan untuk melakukan penelusuran pustaka dengan cepat, baik secara manual atau komputerisasi. Nomor 4, etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis atau kritikal, rasional atau rasional, dan sistematik tentang moral, serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungan dengan yang lain. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan. Ada yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya secara penulisan ilmiah. Dalam hal ini dinilai bukanlah benar atau true dan salahnya atau false suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya. Cara penulisan ilmiahnya serta penulisannya yakin tahu baik atau buruk baginya. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tapi tetap ada resiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebiasaan dan bisa bertindak secara mandiri, otonom dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas mempertanggungjawabkan apa yang ditulis dengan standar kualitas karya tulis ilmiah yang dapat memelihara dan terjaga, serta masyarakat melindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatif. Dengan demikian, penulis itu di samping memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan pemikirannya sehingga dihormati dan dihargai orang lain, juga memiliki kewajiban bertanggung jawabkan apa yang ditulisnya. Yang kelima, sanitasi diartikan sebagai referensi yang berasal dari buku, artikel jurnal, naskah, arsip, koran, situs web, laporan, dan lainnya. Sanitasi berisi informasi yang jelas mengenai sumber tersebut. Jadi, sanitasi mengacu pada sumber yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah.
Untuk itu, setiap atau teori yang digunakan harus disertai sanitasi, yakni sumber yang dirujuk oleh penulis. Sumber tersebut harus ditulis secara jelas dan sesuai dengan ketentuan. Jenis-jenis citasi dari yang pertama apa style, yang kedua MLA style, yang ketiga AUMA style, yang keempat Michago Manual style, yang kelima Trublian style, yang keenam APSA style, yang terakhir Council of Biology Editor. Seperti yang telah diturunkan sebelumnya, citasi harus memperhatikan pakem setiap gaya penulisan citasi. Untuk memudahkan kamu menulis citasi, berikut ini adalah cara menulis citasi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tentukan lebih dahulu gaya tulisan citasi yang akan dipakai. Yang kedua, sudah akan melakukan memperhatikan jenis citasi dan langsung, citasi tidak langsung. Yang ketiga, selain itu kamu juga harus memperhatikan apakah citasi tertulis di daftar pustaka, endnote, footnote, atau body note. Selain itu, perhatikan ketentuan tulisan citasi berdasarkan gaya penulisan citasi. Misalnya, bila kamu menggunakan apa style, maka perhatikan ketentuan tulisan citasi yang terletak di footnote, body note, atau daftar pustaka. Perhatikan pula ketentuan apa style dalam pesan citasi langsung atau tidak langsung. Terima kasih.